bersyukur sekalipun kita ada di tengah pandemi, tetapi dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan kita dihentar kini sudah berada lagi di minggu Advent. Tuhan telah membawa kita sejauh ini. Mari bersyukur. Kesempatan-kesempatan dan waktu-waktu yang Tuhan berikan ini kiranya tidak kita sia-siakan dan lewatkan begitu saja. Apalagi kita sudah akan memasuki lagi di masa-masa ini. Advent juga dimengerti sebagai masa penantian kedatangan Kristus. Baik dalam peristiwa Natal 25 Desember, tetapi juga menanti dia datang kembali. Karena pada dasarnya dia sudah pernah ada, pernah datang, hadir dan menebus dosa-dosa kita. Dialah Sang Mesias, Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah saudara-saudara, tentu di masa-masa penantian akan kedatangan Kristus, kita selalu merindukan dan tetap ada dalam pengharapan bahwa kehadiran Kristus Yesus dalam hidup kita selalu memberikan harapan baru. Dia memberikan kita kemenangan dan kelepasan di tengah keberadaan kehidupan kita. Sehingga ini juga yang kiranya kita renung-renungkan di masa-masa penantian ini. Kalau Kristus hadir memenuhi hidup kita, maka kita menerimanya dan memperoleh kelepasan, kemenangan, dan pengharapan. Sebab saudara-saudara, ini juga yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan kita. Bacaan kita hari ini dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai ayat 9, pasal 9 ayat 6. Yesaya menyampaikan sebuah berita di tengah kehidupan umat Tuhan yang berada dalam keterpurukan. Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6 berisikan berita kemenangan, berita sukacita, berita kelepasan bagi umat Tuhan yang tengah berada dalam himpitan yang sangat luar biasa. Sebab saudara-saudara, umat Tuhan zaman itu sementara mengalami penindasan, kemudian diikuti dengan pembuangan. Baik mereka yang dibuang ke Asyur maupun ke Babel. Yang dalam situasi seperti itu saudara-saudara, pembuangan yang dialami oleh umat Tuhan, tentu yang mereka alami adalah ketidakpastian hidup. Ada ketiadaan harapan, ada ketakutan, sehingga dikatakan bahwa suasana mereka itu adalah suasana seperti berada di tengah kesuraman, berjalan di tengah kegelapan, dan berdiam di negeri kekelaman. Jadi memang dalam sebuah keadaan yang sepertinya tidak lagi ada terang, tidak ada lagi kehidupan, yang ada di depan cuma kematian, kesuraman, kegelapan, dan ketiadaan harapan. Nah, saudara-saudara, dalam situasi dan keadaan itulah maka Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada mereka di tengah keadaan yang, ya katakanlah di tengah keadaan yang sekarat, hidup tetapi rasa mati karena dalam penindasan dan dalam pembuangan. Itu keadaan yang sangat memiriskan. Torang saja saudara-saudara ketika berada di tengah berbagai bentuk pergumulan, persoalan macam-macam, kadang-kadang kita merasa tidak ada lagi harapan. Kadang-kadang kita merasa bahwa masihkah ada masa depan,
Masihkah kami bisa melanjutkan lagi kehidupan? Itu kenyataan-kenyataan yang membuat kita tertekan, yang tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Seperti itu umat Tuhan di zaman Nabi Yesaya. Di dalamnya ada ketakutan, kekhawatiran, ada kegelisahan, memikirkan masa depan, apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dijalani. Itulah keadaan mereka. Tentu ketakutan, kegelisahan, kerisauan dan sepertinya ada dalam ketiadaan harapan, tidak seperti yang mungkin di beberapa tempat atau ada sebagian orang yang merasakan itu di saat-saat memasuki pilkada. Tentu tidak demikian. Ada ketakutan, ya kalau dia tuh jadi, aman tora. Kalau tuh ini yang jadi, anyor kita. Tentu bukan seperti itu, dan kiranya tidak seperti itu kita. Tidak ada dalam ketakutan, kerisauan dan kegelisahan seperti itu. Kita lihat orang tentu tidak ada begitu. Tetapi di beberapa tempat terlihat di status Facebook, wah macam-macam. Ini orang gelisah ini. Orang ini sementara dalam ketakutan ini. Soleh dekat tanggal 9, soleh dekat lagi itu gelisah. Tentu kita kiranya tidak seperti keadaan seperti itu. Tidak ada dalam ketakutan dan kegelisahan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan umat Tuhan yang teralami dalam kehidupan mereka adalah keadaan yang sepertinya mereka tidak lagi akan memperoleh kehidupan. Dalam keadaan seperti itu, Yesaya memberikan berita dan menyampaikan berita yang membuat mereka bersorak-sorak. Sebab katanya, kata firman untuk mereka, bahwa mereka akan melihat terang yang besar. Terang itu bersinar bagi mereka. Bahkan dikatakan kalau mereka bersuka cita, maka sukacita mereka itu seperti orang yang sementara panen. Biasanya orang yang sementara panen dalam konteks kehidupan orang-orang yang Yahudi, bahwa kalau panen mereka sangat bersukacita sebab sudah didahului dulu dengan cucuran air mata, mengolah tanah, menanam benih, merawatnya, dan manakala panen mereka bernyanyi-nyanyi dan bergembira. Seperti orang-orang Minahasa dulu kalau semua panen di kobong kering di padang, mereka menyanyi bersaut-sautan. Nah, ini kalau kita baca keadaan itu seperti kalau dalam Mazmur pasal 126 itu dikatakan orang-orang yang bersukacita di kala panen. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata begini: orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, keadaan umat Tuhan ketika mengalami berita ini seperti itu kata. Mereka akan merasakan keadaan seperti pada waktu panen, bersukacita, bersorak-sorai. Bahkan dikatakan pula sukacita mereka itu seperti orang yang menang perang. Orang yang menang perang dalam konteks zaman itu, kalau sebuah bangsa dapat menaklukkan sebuah bangsa yang lain, maka mereka akan bawa pulang semua hasil-hasil rampasannya. Dan mereka akan berjalan sampai ke kota mereka dengan pekik kemerdekaan dan sorak-sorai. Jadi ini yang akan dialami dalam kehidupan umat Tuhan ketika mereka mendengar nanti ada berita bahwa mereka akan dilepaskan. Raja damai itu datang membebaskan mereka. Kuk, gandar atau pikulan, tongkat yang menindas dipatahkan Tuhan. Bahkan dikatakan jubah yang berlumuran darah
tidak akan ada lagi, karena itu akan dibakar jadi umpan api, itu dikatakan. Tidak ada lagi tentara yang berderap-derap untuk berperang. Jadi sebuah keadaan yang damai, sebuah keadaan yang begitu menyukacitakan ketika Raja Damai itu datang dan memerintah umatnya. Saudara-saudara, ini berita yang disampaikan Yesaya kepada umat Tuhan yang dalam kondisi tadi. Ketiadaan harapan, keterhimpitan, dalam kesuraman, berada di lembah kegelapan, lembah diam di negeri kekelaman. Mereka mendengar bahwa akan ada Raja Damai yang akan menghadirkan sukacita, kelepasan, kemenangan, dan damai sejahtera itu. Siapa dia? Dialah Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Dia disebut penasihat ajaib. Itu berarti dia itulah hikmat Allah, Allah yang perkasa. Dia seperti seorang pahlawan yang memberikan kemenangan. Dia disebut Bapa yang kekal, artinya mempunyai otoritas dan pemerintahan, dan seperti seorang bapa yang menyayangi anak-anaknya. Dia disebut sebagai Raja Damai, Raja Shalom yang sempurna, yang menghadirkan damai dan keharmonisan di semua aspek kehidupan manusia. Dan pemerintahannya adalah pemerintahan yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah kegelapan, kekelaman, ketiadaan harapan, ketakutan dan kegelisahan, Allah menjumpai umatnya, Allah membebaskan umatnya, serta Allah menganugerahkan kehidupan yang sesungguhnya, sehingga umat Tuhan bersukacita dan bersorak-sorak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berita ini pun bukan hanya disampaikan kepada umat Tuhan di zaman Nabi Yesaya, tetapi ini pun disampaikan dan diberitakan kepada kita di sini dan sekarang ini, sebagai orang-orang percaya yang tengah berada dalam perayaan minggu-minggu Advent ini, dalam menantikan kedatangan Sang Mesias, Raja Damai, yang memberikan kelegaan di saat ada ketakutan, yang memberikan kelepasan di saat kegelisahan sementara datang, bahkan yang memberikan kemenangan di saat kita tidak berdaya. Kehadiran Raja Damai akan membuat kita mampu berjalan untuk melewati begitu banyak kegelapan dan kekelaman di tengah hidup kita. Kehadiran Raja Damai itu, saudara-saudara, akan mematahkan kuk, gandar, dan tongkat penindasan, sehingga kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Itu beritanya bagi kita, saudara-saudara. Tetapi juga, saudara-saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa apabila Raja Damai itu hadir dalam hidup kita, maka sekali lagi keadaan damai itu menjadi bagian dalam hidup kita bersama. Seperti yang disampaikan tadi, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada orang yang saling mencelakai satu dengan yang lain. Sebab ketika Raja Damai itu memerintah, maka semua ada dalam persekutuan kasih yang menghidupkan. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya mari sambut dan hadirkan Raja Damai itu dalam kehidupan kita. Sebab kalau dia tidak dihadirkan, maka semakin masif itu permusuhan dan pertikaian, semakin subur tuh iri hati, semakin senang dengan saling menjatuhkan, dan lain sebagainya. Karena hanya berpikir untuk damai sejahtera sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, di minggu Advent ini, di satu sisi dengan firman Tuhan ini kita dihibur dan dikuatkan bahwa Sang Mesias Kristus Yesus itu yang adalah Raja Damai, adalah Allah yang menganugerahkan keselamatan
dan Allah yang menjamin pembebasan hidup kita dari kegelapan dan kekelaman. Dengan kata lain, dari berita ini kita dihibur dan dikuatkan bahwa kita mempunyai Allah yang sanggup memberikan sukacita, sanggup memberikan kita sorak-sorai di tengah keberadaan kehidupan kita, apapun yang kita hadapi dan kita alami sampai sekarang ini. Di satu sisi, tetapi di sisi yang lain, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mari terus menerima dan menghadirkan Sang Raja Damai itu dalam hidup kita sekarang ini. Sebab di saat banyak orang hanya mengandalkan manusia dan kekuatannya, maka yang bisa terjadi adalah yang satu dapat menjatuhkan yang lain. Oleh karena itu, dunia bisa demikian, tetapi kita diajak mari mengandalkan Tuhan. Di saat banyak orang dominan dengan semangat menjatuhkan satu dengan yang lain oleh karena berbagai kepentingan, maka orang percaya yang menerima kehadiran Raja Damai dalam hidupnya justru akan menghadirkan perdamaian dan semangat saling membangun satu dengan yang lain. Apalagi mengingat kita adalah satu persekutuan. Ini menjadi penting saudara-saudara di hari-hari ini. Bahkan ketika kita mencermati realitas sebagai jemaat dan sebagai masyarakat, menghadirkan Raja Damai di tengah kenyataan sekarang ini sangat penting. Sebab kalau tidak, perbedaan-perbedaan hari-hari ini bisa mencerai-beraikan kita, bisa membuat kita saling bermusuhan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, bagi saya dan saudara, firman Tuhan mengingatkan, mari hadirkan Raja Damai itu. Penasihat yang ajaib, Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sehingga ketika kita mencermati keadaan dan kenyataan yang ada, tentu kita tidak akan mengatakan karena kita berbeda maka kita bermusuhan. Tentu tidak. Yang harus terjadi adalah relakan dia memilih dengan pilihannya dan nyamankan diri ini dengan pilihan kita. Kalau dia beli di pasar baju merah, biarjo. Kalau tuh satu pesan baju kuning di online, biarjo. Dia cuma mau pakai baju biru hari-hari, biarjo. Sehingga keberadaan dan kenyataan yang ada itu tidak akan membuat kita saling bermusuhan, tidak akan membuat kita saling berjauhan. Oleh karena itu, bukan kebetulan kalau ketika memasuki masa-masa ini sebagai gereja dan jemaat, kita ada di masa-masa penantian. Sehingga kembali mengingatkan, mari hadirkan lagi Raja Damai itu. Jangan membuat dia lari dari kehidupan kita, sehingga yang memerintah kita adalah hati kita sendiri menjadi raja. Kalau hati baik ya masih boleh, tapi kadang-kadang hati kita kan jahat. Kalau hati itu yang memerintah kita, maka damai berganti dengan permusuhan, persaudaraan berganti dengan pertikaian. Orang bilang, oh hatiku rajaku. Iya, kalau hatimu baik, bagus, mari. Tapi ingat, dosa kita kadang-kadang membuat hati kita menjadi jahat. Tetapi sebaliknya, ketika Raja Damai itu yang memerintah kita, maka kita menghadirkan damai, kita menghadirkan sukacita. Dia pilih biru, mana biru mantap.
Oh, karena kuning. Oh iya. Oh, kita merah. Oh iya. Oh, kita putih. Iya. Biasa. Kita membangun kehidupan persekutuan. Dan kita bersyukur orang di Lewet ada dalam suasana itu. Damai dan saling terus membangun satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan selalu menjadi penting. Jangan sampai lupa. Biar Raja Damai itu yang memerintah dalam hidup kita. Sebab kalau dia yang memerintah, maka firman Tuhan bilang, damai sejahteranya itu akan kekal selama-lamanya. Tidak akan tergantung situasi dan keadaan itu damai, kalau dia sendiri yang memerintah. Mau keadaan bagus atau tidak bagus, ada damai. Mau kalah atau menang, tetap rasakan itu damai itu. Karena firman Tuhan bilang, kalau Raja Damai yang memerintah, maka kedamaian dan kesejahteraan itu dinikmati kekal untuk selama-lamanya. Artinya berlangsung terus. Tapi kalau yang lain yang memerintah dalam hati kita, kedamaian itu tergantung sikon. Kalau menang, damai, no. Kalau kalah, ya tentu kita tidak demikian. Di minggu Advent ini kita diingatkan, semakin menguatkan iman dan keyakinan kita, mengokohkan pengharapan kita, tetapi juga yang terus meneguhkan panggilan hidup kita sebagai orang-orang percaya yang terus menghadirkan Raja Damai itu memerintah dalam hidup kita. Amin.